Welcome to our channel. Mendengar negara Turki, apa yang pertama kalian ingat? Barangkali sosok presidennya yang populer seantero jagat, Recep Tayyip Erdogan, atau mungkin makanan kaliber kebab Turki. Tapi tahu tidak kalian kalau negara yang terletak di Asia dan Eropa ini punya semesta fakta yang menarik untuk dibahas. Termasuk kalau Turki ini memiliki hal-hal tertua di dunia. Apa sajakah itu? Kuy, simak dan tonton ulasan data fakta dan jangan lupa tulis argumenmu di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Sejarah peradaban. Penting untuk diketahui, semenanjung Anatolia yang saat ini menjadi wilayah Turki modern di Asia Barat Daya dikenal sebagai salah satu wilayah tertua yang dihuni. Melansir laman Turkish Culture Foundation, sejarah Turki mencakup periode waktu lebih dari 4.000 tahun. Disebutkan orang Turki pertama adalah bangsa Hatti dan bangsa Huri yang mendiami sebagian besar Asia Tengah sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi. Belakangan beberapa dari mereka meninggalkan Asia Tengah dan menyebar ke barat, timur, dan Eropa sekitar 2000 sampai 1700 tahun sebelum Masehi. Mereka mendirikan beberapa pemerintahan semacam kerajaan sederhana paling awal, diantaranya Kekaisaran Hun Agung pada abad ketiga sebelum Masehi dan Kekaisaran Göktürk pada tahun 552 Masehi. Nah, bangsa Turki sendiri mulai terbentuk saat Kekaisaran Göktürk yang didirikan Bumin Kaghan itu berdiri. Seperti diketahui, Göktürk mempersatukan suku-suku Turki yang masih berpindah-pindah alias nomaden. Masih dari sumber yang sama, orang-orang Turki kemudian mulai menetap di Anatolian di awal abad ke-11 melalui migrasi dan penaklukan. Kemenangan Turki Seljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 melawan Kekaisaran Bizantium benar-benar membuka gerbang semenanjung Anatolia. Peristiwa inilah menandai lahirnya negara Turki pertama bernama Negara Seljuk Anatolia atau Kesultanan Seljuk Rum pada tahun 1080. Merdeka pasca kalah Perang Dunia I. Turki Seljuk hanya bertahan hampir 3 abad sampai akhirnya diinvasi Kekaisaran Mongol pada tahun 1243. Meski demikian, banyak beylik atau kadipaten kecil Turki yang tetap berdiri. Satu di antaranya adalah Turki Osmanli, warga Utsmania yang nantinya dikenal sebagai Ottoman, berpusat di kota Sogut, sudut barat semenanjung Anatolia. Dengan cepat, beylik-beylik Ottoman berkembang sepanjang abad ke-13 dan 14, menyatukan daerah-daerah taklukan Mongol. Pada tahun 1299, Kekaisaran Ottoman secara resmi berdiri di bawah pimpinan Osman Gazi atau Osman I. Kekaisaran ini muncul sebagai kekuatan menakutkan, menguasai wilayah di 3 benua diantaranya Anatolia, Balkan, Levant, serta Afrika Utara dan berlangsung selama 623 tahun hingga akhir Perang Dunia I. Singkat sejarah, setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia I, sebagian besar wilayahnya diduduki sekutu. Hal itu mendorong pembentukan Gerakan Nasional Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha, seorang komandan militer yang sangat nasionalis. Pada 18 September 1922, tentara sekutu berhasil dikalahkan dalam Perang Kemerdekaan Turki, menegaskan gerakan tersebut sebagai pemerintah Turki sementara. Sebelumnya diketahui, sejak April 1920, gerakan tersebut mulai meresmikan transisi hukum dari Utsmania yang monarki ke sistem republik. Namun baru pada 1 November 1922, parlemen baru didirikan dan secara resmi menghapus sistem kesultanan yang otomatis mengakhiri 623 tahun pemerintahan Utsmania. Perjanjian Lausanne yang diteken 24 Juli 1923 mendapatkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Republik Turki yang baru dibentuk sebagai penerus Kesultanan Utsmania serta secara resmi dinyatakan pada 29 Oktober 1923 di Ankara, ibu kota Turki yang baru. Sistem pemerintahan.
Profesor Ali Çarkoglu dalam bukunya Religion and Politics in Turkey tahun 2004 mengungkapkan, sejak didirikan sebagai republik pada tahun 1923, Turki mengembangkan tradisi kuat tentang sekularisme yang dimana memisahkan urusan pemerintahan dan agama. Diketahui Turki menganut sistem republik presidensial sejak Juli 2018. Meski begitu, Konstitusi Turki 1982 mengatur kerangka hukum negara, menetapkan prinsip-prinsip utama pemerintahan, dan menetapkan Turki sebagai negara terpusat kesatuan. Presiden merupakan kepala negara dengan peran formal yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan Perdana Menteri bersama Dewan Menteri yang dipilih parlemen dalam membentuk pemerintahan. Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang parlemen unikameral bernama Majelis Agung Nasional Turki. Saat ini Presiden Turki dijabat Recep Tayyip Erdogan sejak tahun 2014. Presiden pertama yang terpilih melalui pemilu langsung. Sementara Perdana Menterinya adalah Binali Yildirim, menjabat sejak tahun 2016. Terletak di dua benua. Bernama lengkap Republik Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia dengan luas 783.562 km persegi. Dengan kata lain, seperti dilansir Encyclopedia Britannica, wilayah yang dihuni sekitar 82 juta orang ini menempati posisi geografis unik dikarenakan sebagian terletak di Asia dan sebagiannya lagi di Eropa. Wilayahnya membentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara, berbatasan langsung dengan Laut Hitam di utara, Bulgaria di barat laut, Yunani dan Laut Aegea di barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan dan Iran di timur, Irak dan Suriah di tenggara, serta Laut Mediterania di selatan. Sebagai negara transbenua, wilayahnya yang termasuk Asia mencakup 97% dari keseluruhan wilayah, terpisah dari Eropa, Selat Bosporus, Laut Marmara dan Selat Dardanella. Sementara wilayah Turki yang termasuk Eropa hanya 3% dari keseluruhan wilayah. Bagian Eropa dari Turki yaitu Thrace Timur yang merupakan wilayah paling timur semenanjung Balkan, membentuk perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria. Tempat kelahiran tokoh-tokoh dalam Alkitab. Meskipun 99,8% penduduk Turki adalah Muslim, tapi siapa sangka kalau negara ini justru sangat dekat dengan umat Kristiani. Pasalnya, beberapa daerah yang saat ini ada di Turki disebut dalam Alkitab sebagai tempat-tempat penting bagi kelahiran dan perjalanan umat Kristiani. Salah satunya ialah wilayah Patara, di mana dikatakan kalau itu adalah tempat kelahiran Santo Nikolas. Adolf Haken dalam Ensiklopedia Gereja tahun 2005 menyebut sosoknya dikenal sebagai seorang uskup dari Myra, kota kecil yang pernah menjadi bagian Imperium Romawi, tepatnya wilayah Turki sekarang. Selain itu dikatakan pula kalau sebuah daerah di Turki dijadikan tempat peristirahatan oleh Virgin Mary, Mother of Jesus, bernama Efesus dekat Selçuk modern, Turki. Bahkan Efesus menjadi salah satu dari 7 jemaat di Asia yang disebut dalam kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes. Diduga kalau Yohanes menulis Injilnya di kota ini. Tidak hanya itu, sebagian umat Kristiani dan Muslim percaya Abraham juga lahir di sebuah tempat di Turki bernama Şanlıurfa. Punya hal-hal tertua di dunia. Sebagai surga bagi para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan, Turki dikenal menyimpan hal-hal tua dan monumental di dunia. Karena durasi, kita hanya akan bahas 3 di antaranya. Pertama, kegiatan pertanian disebut-sebut bermula di Turki. Mengutip berita Turki.com, Anatolia, wilayah Turki dipercaya oleh sejarawan kalau kegiatan pertanian pertama di dunia dimulai 11.000 tahun yang lalu di Çatalhöyük, Konya. Selain itu, Turki juga memiliki pasar tertua sekaligus terbesar di dunia. Dilansir dari The Culture Trip, adalah Grand Bazaar Istanbul didirikan pada tahun 1455 usai penaklukan Ottoman atas Konstantinopel. Ada lebih dari 4.000 toko yang meliputi 61 jalan tertutup dan tersebar di area seluas 30,7 km persegi itu.
Terakhir, salah satu gereja tertua dan diyakini yang pertama di Anatolia ditemukan di Turki. Dilansir dari Tempo.co, penemuan tersebut terjadi saat berlangsung penggalian di kota kuno Hadrianopolis yang terletak di distrik Eskipazar Karabuk, tidak jauh dari Ankara. Para arkeolog menemukan struktur berusia sekitar 1500 tahun dan diyakini merupakan salah satu gereja paling awal yang dibangun di semenanjung Anatolia. Itulah tadi sederet fakta tentang Turki, negara yang menjembatani dua benua yang sangat penting buat kalian tahu. Bagaimana pendapatmu?